teman-teman, selamat datang kembali di materi Sosial Media Management. Nah, pada pertemuan kali ini aku akan membahas tentang Social Media Ads. Nah, apa sih Social Media Ads? Social Media Ads ini adalah jenis pemasaran sosial media di mana kita tuh menggunakan media untuk menampilkan iklan dan konten promosi bisnis kita kepada audiens yang lebih spesifik dan juga tertarget. Untuk iklan ini memanfaatkan data pengguna atau data para usernya serta segmentasi audiens yang cukup luas yang tersedia di platform sosial media itu sendiri untuk menayangkan iklan ke demografi, minat, dan juga behavior tertentu. Nah, sosial media ads ini bisa disebut dengan sosial media berbayar gitu. Sosial media ads ini kontennya cukup organik gitu. Jadi di beberapa platform kadang sulit diidentifikasi sebagai iklan gitu. Selanjutnya adalah manfaat sosial media ads. Yang pertama adalah audience targeting. Audience targeting ini menawarkan opsi targetan yang lebih terperinci dan juga spesifik berdasarkan berbagai faktor seperti usia, lokasi, jenis konten seperti apa, dan perilaku secara online. Gitu. Hal ini memastikan iklan yang dibuat itu dapat menjangkau audiens yang kemungkinan besar tertarik dengan produk atau layanan yang kita promosikan gitu. Yang kedua adalah meningkatkan brand awareness. Penggunaan channel sosial media memiliki potensi yang besar untuk secara signifikan meningkatkan brand visibility kita gitu. Kita juga bisa menyesuaikan tampilan visual dari iklan yang dibuat agar sesuai dengan brand identity dan juga brand guideline maupun style kita sendiri gitu. Yang ketiga adalah cost efektif atau anggaran yang dikeluarkan di sosial media ads ini biasanya lebih ramah di kantong dari beriklan di offline gitu. Seperti beriklan di TV itu kan sosial media ini anggaran cukup terjangkau gitu. Kita juga punya nih kendali atas anggaran yang ingin kita keluarkan gitu. Jadi kita bisa lebih bijak untuk penggunaan anggaran tersebut. Yang keempat adalah engagement dan juga interaksi. Selain mengklik iklan, pengguna juga bisa berinteraksi dengan iklan media sosial seperti like, komen, dan bahkan bisa di-share juga gitu. Hal ini bisa mendorong nih interaksi dan juga keterlibatan di iklan tersebut. Gitu. Yang selanjutnya adalah measurable result. Kamu bisa nge-track kinerja iklan dengan metrik terperinci yang memungkinkan kamu bisa mengambil keputusan berdasarkan data. Ini membantu kamu mengoptimalkan campaign untuk hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah variasi kontennya. Nah, di sosial media itu kita bisa menggunakan berbagai format iklan kayak gambar, video, story, dan kalau misalkan di IG ada carousel feed untuk menyampaikan pesan iklan ke lebih kreatif gitu. Selanjutnya adalah cara kerja sosial media ads. Yang pertama tampilan iklan. Iklan yang akan ditampilkan kepada audiens yang sesuai dengan target Anda. Mereka bisa melihat iklan tersebut di feed, story, bahkan di beranda kita gitu, tergantung pada format dan juga preferensi iklannya. Yang kedua adalah targeting audience. Kamu bisa nih menargetkan pengguna di setiap platform berdasarkan demografi, minat, dan perilaku, serta membuat targetan ulang dari audiens yang serupa. Setiap platform ini pastinya berbeda, tapi penargetan audiens Facebook ini bisa ngebantu kamu memahami secara keseluruhan dan bisa dijadikan acuan ketika kamu pengen beriklan untuk pertama kalinya. Nah, selanjutnya adalah campaign objektif. Bagi sebagian besar platform, langkah pertama dalam membuat campaign adalah memilih tujuan. Biasanya ada 3 funnel yang mewakili iklan. Reach ini biasanya konten tentang awareness gitu. Terus yang kedua ada leads, engagement, konten engagement. Yang terakhir adalah conversion atau sales, konten kayak promosi dan yang lainnya. Nah, untuk struktur akun, meskipun konvensi penamaan berbeda-beda untuk setiap platform, masing-masing platform memungkinkan Anda mengatur iklan ke dalam grup dan kemudian mengatur grup ke dalam campaign. Nah, di sini ada Facebook struktur campaign. Yang paling atas ada campaign, terus ke bawahnya ada dibagi dua, ada ad set atau set iklan, dan yang ke bawahnya lagi ada iklan. Setiap campaign ini berhubungan dengan satu tujuan iklan. Contohnya ranking website traffic, lalu lintas di website kita. Terus ke bawahnya lagi, kita bisa nih mengatur anggaran dan jadwal untuk setiap ad setnya, serta mengatur setiap set dengan memilih kelompok yang penonton
kelompok penonton, contohnya orang yang tinggal dekat dengan lokasi toko kamu. Nah, ke bawahnya lagi, setiap ad set dapat mengandung beberapa iklan yang dengan gambar, naskah, tautan, atau video yang berbeda-beda. Kamu bisa menentukan materi iklan, penargetan, dan penawaran dari setiap iklannya. Ini dikutip dari Dewa Web. Selanjutnya adalah tips untuk sosial media ads. Yang pertama adalah gunakan organic data kamu atau gunakan data dari organic marketing kita. Seiring waktu, kita tuh punya banyak insight dari data iklan yang meliputi insight audience, postingan yang berperforma terbaik atau yang rendah, dan metode keterlibatan untuk mengetahui segmentasi audiens yang tepat untuk dipromosikan. Gitu. Kamu juga bisa menggunakan analisis dalam setiap platform atau tools sosial media report, apapun itu, untuk memanfaatkan insight ini. Gitu. Kalau misalkan kalian pengen berikan untuk pertama kalinya gitu. Yang kedua adalah gunakan UGC atau User Generated Content. Selain menggunakan postingan kita yang paling menarik, kita juga pengen nih memanfaatkan konten yang telah dibuat atau oleh UGC gitu dengan kinerja terbaik untuk materi iklan sebagai materi iklan. Ini membantu kita menciptakan iklan testimoni yang baik yang menggabungkan kedekatan dengan review untuk menciptakan iklan yang dapat diandalkan. Seperti itu. Yang ketiga adalah tipe campaign itu bisa bervariasi gitu. Setiap platform sosial media berbayar menawarkan beberapa tujuan yang dapat dipilih untuk campaign kamu, bukan hanya karena bisnis yang berbeda, memiliki sasaran yang berbeda, tapi karena marketing panel yang dibuat juga memiliki sasaran yang berbeda gitu. Seperti yang aku mention sebelumnya, misalnya kamu mungkin pengen menghasilkan prospek dengan tujuan awareness untuk satu kampanye nih. Namun, kamu tuh perlu menargetkan ulang audiens untuk ke bagian bawahnya, kayak engagement dan juga conversion untuk campaign lainnya. Ini bisa memastikan kamu mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap platformnya. Dan yang terakhir adalah jangan biarkan materi iklan menjadi membosankan. Sosial media tidak hanya tentang visual yang menarik, tapi kita juga harus bisa up to date dengan tren ataupun informasi yang terbaru gitu. Ini tuh merupakan insight yang penting, bahkan kalau misalkan iklan yang kita buat itu agak membosankan, kan audiens dari kita kan malah nge-skip iklan tersebut gitu. Jadi pastiin iklan yang kita buat tuh selalu fresh dan juga relevan dengan audiens. Most popular social media advertising channel. Nah, tidak heran, platform media sosial yang paling sering digunakan untuk iklan juga merupakan platform yang banyak digunakan untuk organic marketing. Nah, ini yang pertama ada YouTube. YouTube menempati peringkat yang pertama. Yang kedua ada Facebook, ketiga Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat, dan yang lainnya. Nah, untuk Facebook, meskipun membuat iklan di Facebook itu terbilang cukup sederhana, mengatur akun iklan itu biasanya menjadi sedikit bingung gitu. Tapi sekarang tuh udah banyak kok tutorial mengenai iklan di Facebook gitu. Jadi semakin efektif sebuah channel media berbayar dan Facebook itu nggak terkecuali gitu. Namun perlu kita ingat bahwa Facebook adalah platform sosial media paling populer di dunia dan memiliki distribusi usia yang paling merata dibanding platform-platform lainnya. Jadi uh, ada potensi besar untuk kita bisa menyasar ke audiens yang lebih tepat gitu. Selanjutnya Instagram. Instagram itu biasanya iklannya lebih mahal daripada di Facebook. Tapi keterlibatan di Instagram ini cukup tinggi. Selain itu, platform ini merupakan platform sosial media teratas yang digunakan konsumen untuk mengikuti brand yang mereka suka. Ini juga merupakan channel periklanan yang sangat baik untuk B2B atau bisnis-bisnis. Periklanan media sosial di Instagram merupakan saluran teratas yang digunakan untuk mengikuti brand. Seperti itu. Lalu YouTube. Pro dan kontra beriklan di YouTube itu, nah meskipun iklan video ini merupakan iklan yang menarik dan juga efektif, tapi menampilkan video kamu kepada user di platform sosial media ini cukup sulit karena mereka tuh sering nge-skip iklan gitu. Tapi iklan meski begitu, iklan video dapat mengganggu dan membuat iklan video sering menghabiskan banyak sumber daya. Namun pada akhirnya rata-rata pengguna sosial media YouTube menghabiskan waktu di sini adalah 45 menit atau bahkan bisa lebih.
Jadi kamu bisa nih punya peluang yang lebih besar untuk menjangkau audiens target kamu untuk beriklan di YouTube. Selanjutnya adalah breakdown paid social media ads. Yang pertama adalah Facebook. Jumlah audiens iklan di Facebook adalah 2,11 miliar yang merupakan 26,7% dari total populasi pengguna sosial media Facebook. Nah, demografi terbesarnya adalah di kelompok usia 25 sampai 34 tahun. Namun, representasi terbesarnya adalah kelompok usia 65 tahun ke atas. Nah, rata-rata CPC atau cost per click untuk Facebook adalah 0,97 dolar atau bisa dibilang terendah kedua setelah Twitter. Dan rata-rata biaya per 1000 tayangan atau CPM adalah 7,19 dolar. Konten ads di sini bisa berupa foto, video, carousel, dan yang lainnya. Lalu ada Instagram. Jumlah audiens iklan Instagram adalah 1,48 miliar yang merupakan 18,70% dari total populasi pengguna di Instagram. Demografi terbesarnya berada pada rentang usia 18 sampai 34 tahun. Nah, biaya rata-rata per klik untuk iklan Instagram adalah 3,56 dan CPM rata-ratanya adalah 7,91 dolar. Nah, kontennya itu bisa berupa foto, video, short video, carousel feed, dan story dan yang lainnya. Selanjutnya ada YouTube. Nonton iklan di YouTube ini merupakan platform terbesar gitu. Platform sosial media yang punya 2,56 miliar akun gitu. Jumlah tersebut mencapai 32,4% dari populasi penggunaan YouTube dengan kelompok usia terbesar adalah 25 sampai 34 tahun. Biaya rata-rata per klik untuk iklan di YouTube ini adalah 3,21 dolar dan CPM rata-ratanya 9,68 dolar. Kontennya bisa eh, bumper ads, outstream ads, dan yang lainnya gitu. Dan yang selanjutnya di TikTok. Jumlah pemirsa iklan di TikTok adalah 88 juta, yang merupakan 11,20%-nya dari total populasi. Kelompok usia rata-rata di sini adalah 18 sampai 24 tahun. Rata-rata CPC adalah 1 dolar dan rata-rata CPM-nya adalah 6,06 dolar. Seperti itu. Konten yang disajikan juga bisa berbentuk foto dan juga video. Selanjutnya adalah berapa anggaran untuk beriklan di sosial media gitu. Nah, di sini ada gambar, aku ngambil sumbernya dari Wordstream. Biaya iklan di sosial media ini bisa ditentukan oleh berbagai faktor, kayak tujuan kampanyenya, strategi penawarannya, anggaran yang kita alokasikan itu berapa, budgetnya, terus tingkat pengoptimalan campaign, industri dan masih banyak lagi. Nah, ini ada beberapa istilah untuk iklan. Yang pertama ada CPC atau cost per click, cost per 1000 impression atau CPM, cost per conversion atau cost per action atau cost per lead, cost per video view, cost per engagement kayak likes, komen, dan juga yang lainnya. Atau cost per install aplikasi, dan yang terakhir cost per followernya berapa. Jadi kita bisa nentuin nih budget anggarannya itu berapa dengan kita tahu istilah-istilah dari iklan ini. Tapi ingat, panduan ini tuh sebagai referensi aja. Jumlah yang akan kamu bayarkan ini akan sangat bervariasi, mulai dari industrinya, bahkan menurut jenis kampanyenya. Nah, perlu kita ingat juga penting untuk melakukan investasi yang cukup pada campaign iklan. Karena anggaran yang cukup rendah itu bisa membatasi kinerja iklan dan membuat investasi iklannya itu jadi kurang valid atau bahkan nggak valid. Jadi tetaplah bijak dalam menentukan anggaran agar hasilnya itu optimal. Nah, sekian dari aku. Kita ketemu lagi di next video. See you!